Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang mengelola informasi pemasaran, mengukur permintaan pasar, dan memantau lingkungan pemasaran. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 1. Roni Widodo, NIM 1908 1020 1009. Yang kedua Nadifa Dendara 1908 1020 1035. Yang ketiga adalah Erwin Agusta W 1908 1020 1038. Yang keempat adalah Sarah Maulidia 1908 1020 1064 ya, dan yang terakhir adalah Askar Zaran 1908 1020 1071. Baiklah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi pemasaran. Yang mana sistem informasi pemasaran atau SIP terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang sesuai kebutuhan, tepat waktu, dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Yang mana untuk SIP sendiri, untuk melaksanakan analisis, perencanaan, implementasi, dan tanggung jawab pengendalian, manajer pemasaran memerlukan informasi-informasi mengenai berbagai perkembangan di lingkungan pemasaran. Peran SIP adalah memperkirakan kebutuhan informasi manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut dengan tepat waktu. Informasi-informasi tersebut dikembangkan berdasarkan catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan analisa pendukung keputusan pemasaran. Baik, yang selanjutnya adalah mengembangkan informasi pemasaran. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah catatan internal, yang kedua adalah riset pemasaran, yang ketiga adalah pengetahuan pemasaran. Yang pertama adalah catatan internal. Para manajer pemasaran mengandalkan laporan internal mengenai pesanan, penjualan, harga, biaya, level persediaan, piutang, utang, dan sebagainya. Dengan menganalisa informasi-informasi tersebut, para manajer pemasaran dapat menemukan peluang dan masalah yang penting. Yang selanjutnya adalah riset pemasaran. Riset pemasaran dapat didefinisikan sebagai desain, pengumpulan analisis, dan pelapor data secara sistematis yang relevan bagi suatu situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Di sini riset pemasaran memiliki variasi yang sangat luas, yang mana dimulai dari studi potensi pasar dan pangsa pasar, pengukuran kepuasan pelanggan dan perilaku pembelian, hingga studi penetapan harga, produk, distribusi, dan kegiatan promosi. Yang terakhir atau poin ketiga adalah pengetahuan pemasaran. Pengetahuan pemasaran adalah informasi sehari-hari mengenai perkembangan di lingkungan pemasaran yang membantu manajer menyiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran. Sistem pengetahuan pemasaran menetapkan pengetahuan apa yang dibutuhkan dan mengumpulkannya dengan menganalisa lingkungan pemasaran dan menyampaikannya kepada manajer. Pengetahuan pemasaran dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, yang mana mungkin beberapa perusahaan itu menetapkan atau membentuk suatu departemen untuk mengumpulkan pengetahuan pemasaran ini untuk dilaporkan kepada manajer. Jadi seperti itu. Dan materi yang selanjutnya adalah menganalisis catatan internal, yang mana di sini terdapat 3 poin, yaitu siklus pesanan sampai dengan pembayaran, sistem informasi penjualan, dan yang terakhir adalah basis data, gudang data, dan penggalian data. Yang pertama adalah siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Perwakilan penjualan, perdagangan, perantara, dan pelanggan mengirimkan surat pesanan ke perusahaan. Di sini, Departemen Penjualan mempersiapkan faktur penjualan dan memberikan beberapa salinannya ke berbagai departemen. Jenis barang yang dikirim juga harus disertai dengan dokumen-dokumen penagihan yang juga dibuat rangkap dan diberikan ke berbagai departemen. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah sistem informasi penjualan. Para manajer pemasaran membutuhkan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penjualan terkini atau penjualan terakhir. Dengan teknologi yang semakin canggih, pada saat ini para staf penjualan mempunyai akses
langsung ke informasi mengenai prospek dan penjualan dan pelanggan-pelanggan mereka, sehingga dapat memberikan umpan balik dan juga laporan penjualan dengan sangat cepat. Jadi dengan adanya teknologi yang ada, yang pastinya staf akan diberi kemudahan dan juga keefektifan dalam memberikan umpan balik dan juga laporan penjualan. Yang terakhir adalah basis data, gudang data, dan penggalian data. Perusahaan mengorganisasi informasi mereka ke basis data-data, kemudian menghubungkan data dari basis data yang berbeda-beda. Seperti basis data pelanggan yang akan berisi nama pelanggan, alamat transaksi, lalu transaksi masa lalu, bahkan demografik dan psikografiknya. Namun perusahaan-perusahaan menyimpan data-data itu di gudang data, sehingga data-data itu akan mudah sekali diakses oleh para pengambil keputusan. Informasi yang akan didapatkan dari data pelanggan tersebut dapat dirujuk silang dengan informasi produk dan tenaga penjual, sehingga akan menghasilkan wawasan yang lebih dalam tentang pemasaran itu sendiri. Nanti pemasarannya akan dibawa kemana apabila nanti akan di-compare data dari pelanggan atau data dari konsumen dengan dirujuk silang dengan informasi produk dan tenaga penjual. Jadi seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Nadifa Diendara dengan NIM 19035. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai menganalisis informasi catatan internal. Dalam menganalisis informasi, para manajer pemasaran dapat menemukan peluang dan masalah yang penting lewat 3 sumber. Yang pertama, lewat siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Nah, inti dari sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai dengan pembayaran, di mana perwakilan penjualan, perdagangan perantara, pelanggan itu mengirimkan surat pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan akan mempersiapkan faktur penjualan dan memberikan beberapa salinannya ke berbagai departemen. Nah, jenis barang yang persediaannya habis itu dapat dipesan kembali atau di-restock oleh perusahaan. Jenis barang yang dikirim perusahaan juga harus disertai dengan dokumen penagihan yang juga dibuat rangkap dan diberikan ke berbagai departemen. Nah, sumber informasi yang kedua yaitu lewat sistem informasi penjualan. Para manajer pemasaran membutuhkan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penjualan terkini atau penjualan terakhir. Dengan teknologi yang semakin canggih pada saat ini, para staf penjualan itu mempunyai akses langsung biasanya ke informasi mengenai prospek dan pelanggan mereka, serta dapat memberikan umpan balik dan laporan penjualan dengan cepat. Lalu, sumber yang ketiga ada basis data, gudang data, dan pengendalian data. Perusahaan mengorganisasi informasi mereka ke basis data seperti basis data pelanggan, basis data produk, basis data tenaga penjual, dan lain-lain yang kemudian mereka gabungkan basis data tersebut seperti misalnya basis data pelanggan berisi nama setiap pelanggan, alamat, transaksi masa lalu, dan bahkan demografik dan psikografiknya seperti kegiatan, minat, atau opini mereka. Nah, perusahaan menyimpan data itu ke gudang data sehingga data tersebut akan mudah diakses oleh para pengambil keputusan. Informasi pelanggan tersebut dapat dirujuk silang dengan informasi produk dan tenaga penjual sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih dalam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 5 langkah efektif dalam membuat riset pemasaran. Yang pertama, peneliti harus mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Tidak semua riset dapat dibuat secara spesifik. Sebagian riset dapat bersifat deskriptif, eksplorasi, ataupun riset yang bersifat kausal, di mana tujuannya untuk menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Jadi peneliti sebelum melakukan riset itu harus menentukan keputusan-keputusan baik tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Misalnya peneliti ingin menggunakan data primer dengan pendekatan riset observasi atau survei, terus instrumen risetnya bisa menggunakan kuesioner atau pengukuran kualitatif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Tahap pengumpulan data umumnya merupakan tahap yang paling mahal karena dalam tahap ini biasanya banyak terjadi kesalahan.
Misalnya dalam kasus survei, terdapat masalah yaitu sebagian responden mungkin sedang tidak ada di tempatnya atau tidak ada di rumah sehingga harus dihubungi kembali, atau ada responden yang menolak untuk bekerja sama. Lalu langkah yang keempat merupakan menganalisis informasi, di mana menyaring temuan-temuan yang berguna dari data yang dikumpulkan itu perlu dan penting. Peneliti biasanya membuat tabulasi dan distribusi frekuensinya. Rata-rata dan ukuran dispersi dihitung untuk variabel-variabel utama. Peneliti juga akan menetapkan sejumlah teknik statistik dan model keputusan yang lebih canggih dengan harapan dapat memperoleh temuan-temuan. Lalu langkah yang terakhir yaitu menyajikan hasil temuan. Sebagai langkah riset pemasaran yang terakhir, para peneliti itu menyajikan temuan-temuan mereka, di mana temuan-temuan mereka akan dapat digunakan sebagai pilihan atau sebagai referensi dari manajer pemasaran. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mendistribusikan dan menggunakan informasi. Informasi pemasaran itu tidak akan mempunyai nilai sampai manajer menggunakannya untuk mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik. Informasi itu biasanya dikumpulkan lewat pengetahuan pemasaran dan riset pemasaran yang telah dilakukan, di mana sumber informasi tersebut harus didistribusikan kepada manajer pemasaran yang tepat dan waktu yang tepat pula. Nah, dalam perkembangan teknologi informasi yang sekarang terjadi juga menyebabkan revolusi dalam distribusi informasi. Dengan kemajuan dalam komputer, perangkat lunak, dan telekomunikasi baru-baru ini, sebagian perusahaan melakukan desentralisasi sistem informasi pemasaran, atau bisa disebut juga SIP. SIP tersebut bermula dan berakhir dengan penggunaan informasi, di mana awalnya SIP berinteraksi dengan manajer pemasaran untuk menilai informasi yang mereka butuhkan. Kemudian SIP mengembangkan informasi yang dibutuhkan itu dari catatan-catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, serta proses riset perusahaan atau proses riset pemasaran. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maka saya Erwinus Karyono dengan NIM 1908 10201038. Di sini saya akan membahas tentang materi manajemen pemasaran lanjutan, yaitu tentang mengelola informasi pemasaran dan mengukur permintaan pasar, memantau lingkungan pemasaran. Di sini saya akan membahas pada peramalan dan pengukuran permintaan, yaitu salah satu alasan utama perusahaan melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran pertumbuhan dan potensi laba tiap-tiap peluang pasar. Ramalan penjualan juga digunakan oleh Departemen Keuangan untuk menghimpun yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi oleh bagian produksi, untuk menetapkan tingkat kapasitas dan produksi oleh Departemen Pembelian, untuk memperoleh jumlah perlengkapan yang tepat, dan oleh bagian sumber daya manusia untuk mempekerjakan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Yang berikutnya yaitu potensi ramalan penjualan. Potensi ramalan penjualan di sini adalah yaitu ukuran permintaan pasar. Masing-masing ukuran permintaan memenuhi tujuan tertentu. Perusahaan mungkin memperkirakan permintaan jangka pendek produk tertentu dengan tujuan untuk pemasangan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai, dan lain-lain. Ada banyak cara produktif untuk menguraikan pasar, yaitu yang pertama, pasar potensial adalah sekumpulan konsumen yang menyatakan level minat yang memadai atas tawaran pasar tertentu. Yang kedua yaitu pasar yang tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses terhadap tawaran pasar tertentu. Yang ketiga yaitu pasar sasaran adalah bagian dari pasar yang tersedia untuk memenuhi syarat dan telah diputuskan oleh perusahaan untuk dimasuki. Yang keempat adalah pasar yang tertembus adalah sekumpulan konsumen yang telah membeli produk perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adalah pembendaharaan.
kata untuk pengukuran permintaan. Di sini yang pertama adalah permintaan pasar adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu pada periode waktu tertentu di lingkungan pemasaran tertentu dan dengan program pemasaran tertentu. Adalah penting untuk menekankan bahwa fungsi pemasaran bukanlah gambaran permintaan pasar alternatif dari waktu ke waktu, melainkan kurva yang menunjukkan ramalan permintaan pasar terbaru akibat dari berbagai alternatif level perusahaan industri yang mungkin dalam periode terkini. Yang kedua yaitu adalah ramalan pasar hanya satu level pengeluaran pemasaran industri yang benar-benar akan terjadi. Permintaan pasar pada level itu disebut ramalan pasar. Yang ketiga yaitu potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan pemasaran yang sudah tertentu. Yang keempat adalah permintaan perusahaan adalah estimasi pangsa permintaan pasar perusahaan tersebut pada jumlah level alternatif usaha pemasaran perusahaan pada periode waktu yang sudah tertentu. Yang kelima yaitu ramalan penjualan perusahaan adalah level penjualan perusahaan yang diharapkan, yakni dihitung berdasarkan rencana pemasaran yang dipilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Yang terakhir yaitu adalah potensi penjualan perusahaan adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan itu meningkat jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulidi Abidin, NIM 1908 1020 1064. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengestimasi permintaan terkini. Poin pertama, potensi pasar total. Untuk mengestimasi permintaan terkini, harusnya ada potensi pasar total adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi seluruh perusahaan pada industri tertentu selama periode sudah tertentu. Bila sudah diketahui level usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungannya. Poin kedua, potensi pasar wilayah, yaitu estimasi potensi pasar sejumlah kota, negara bagian, dan negara yang berbeda-beda. Ada dua metode yang digunakan untuk menilai potensi pasar wilayah, yaitu metode pembentukan pasar atau market build-up method dan metode indeks banyak faktor. Yang ketiga, penjualan industri dan pasar mengidentifikasi para pesaingnya dan mengestimasi penjualan mereka. Selanjutnya, mengestimasi permintaan yang akan datang atau future. Poin yang pertama, survei maksud pembeli adalah seni untuk mengestimasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu karena perilaku pembeli sangat penting. Maka, mereka harus disurvei terlebih dahulu. Poin yang kedua, gabungan pendapat tenaga penjual adalah masing-masing tenaga penjual mengestimasi jumlah masing-masing produk perusahaan yang akan dibeli oleh masing-masing pembeli yang sudah ada dan calon pembeli. Yang ketiga, pendapat para pakar. Pendapat para pakar, perusahaan juga dapat memperoleh ramalan dari para pakar yang mencakup dealer, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, dan asosiasi perdagangan. Perusahaan peralatan besar menyurvei para dealer secara periodik untuk membuat ramalan jangka pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pemasaran. Pengertian lingkungan pemasaran menurut ahli adalah yang pertama, lingkungan adalah kondisi sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dalam dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah permintaan,
keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan pasar. Beberapa pengertian lingkungan pemasaran menurut para ahli, salah satunya adalah Philip and Duncan. Pemasaran merupakan suatu hal yang mencakup seluruh langkah yang diperlukan atau digunakan untuk menempatkan suatu produk ke tangan konsumen. Pelaku-pelaku, aktor, dan kekuatan-kekuatan yang berada di luar fungsi manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan membina transaksi yang berhasil dengan para pelanggan sasarannya. Pembagian lingkungan pemasaran ada dua, yaitu mikro dan makro. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian lingkungan pemasaran. Pertama ada lingkungan mikro. Yang dimaksud dengan lingkungan mikro adalah faktor-faktor lingkungan di luar perusahaan yang memberi pengaruh secara langsung dan cukup kuat pada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan pemasaran perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggan. Pertama, terdiri dari perusahaan. Dalam merumuskan rencana pemasaran harus memperhitungkan kelompok-kelompok lainnya. Dalam perusahaan misalnya manajemen puncak, keuangan, pembelian, produksi, akuntansi, dan lain-lain. Bagian-bagian ini membentuk suatu lingkungan mikro, suatu perusahaan untuk perencanaan pemasaran. B. Pemasok. Pemasok adalah perusahaan bisnis dan perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaingnya untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. C. Perantara. Perantara pemasaran adalah mereka yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang kepada pembeli akhir. D. Pelanggan. Pelanggan yaitu sejumlah individu, kelompok, organisasi yang mengkonsumsi suatu produk. Perusahaan perlu mengetahui karakteristik dan keinginan pelanggannya, yang merupakan para pembeli produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan harus berusaha mengutamakan kepuasan kepada pelanggannya dengan menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. D. Pesaing. Pesaing yaitu individu, kelompok, organisasi yang sama-sama melakukan pemasaran kepada konsumen. Lingkungan persaingan sangat mempengaruhi kesuksesan usaha pemasaran suatu perusahaan untuk meraih pasar sasarannya. Terakhir ada masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan seperti karyawan, pemegang saham, lembaga keuangan, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Lalu kedua ada lingkungan makro. Lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan, yang mempengaruhi pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran. Lingkungan makro terdiri dari, pertama ada demografi, berisikan tentang data kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Perusahaan perlu melihat kecenderungan demografi utama dan karakteristiknya, karena dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran. Kedua ada ekonomi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli total tergantung pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang bersangkutan. Ketiga ada lingkungan alam. Lingkungan alam adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan untuk produksi dan sebagai aktivitas pemasaran. D. Lingkungan teknologi, yaitu terdiri dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi teknologi baru, yang menciptakan produk baru dan peluang-peluang pasar yang baru. Lalu ada politik. Lingkungan ini terdiri dari undang-undang, instansi pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan pribadi dalam masyarakat. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya atau kultural terdiri dari lembaga-lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat, yaitu pertama ada faktual, tampak jelas dan dari perbedaan warna dan selera. Kedua ada interpretif, harus ditafsirkan lebih dalam berhubungan dengan perasaan. Ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.